Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa dan kini kita ikuti dialog Sumsel Menyapa dengan tema efektivitas debat paslon dalam Pilkada. Tentunya bersama pengamat sosial politik Bapak Ike Suharjo MSI. Halo, selamat siang Bapak. Ibu ya, Mbak Adel Iya, ya. maaf Ibu, maksud saya Ibu Ike Suharjo MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Adel. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Mbak Adel sendiri Alhamdulillah. bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana melihat juga dari debat yang telah dilaksanakan pada malam hari kemarin, tepatnya di TVRI Sumatera Selatan. Tentunya ini menjadi suatu gebrakan terbaru dari TVRI Sumatera Selatan dan juga Komisi Pemilihan Umum tentunya, dan ini juga dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pali. Bagaimana Ibu Ike Suharjo MSI melihat dengan adanya debat publik yang dilaksanakan? Oke, saya begini ya, kalau tahapan debat ini saya rasa ini merupakan salah satu tahapan penting ya. Kita tahu bahwa peraturan KPU nomor 1363 di tahun 2024, ya kenapa debat itu harus diselenggarakan. Nah ini merupakan salah satu tahapan penting dalam kampanye untuk pemilu itu sendiri. Jadi ini wajib dilakukan. Nah, kedua juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang banyak sekali manfaat ketika debat ini diselenggarakan, yang masyarakat yang mungkin jadi tidak tahu siapa paslon atau kandidat tersebut, akhirnya jadi mengetahui. Nah, ini sebagai salah satu informasi bagi masyarakat untuk memilih kira-kira siapa sih nanti pemimpin yang akan mereka pilih dalam 5 tahun ke depan. Ya, jadi berbagai macam paparan visi misi mereka, program mereka, maupun komitmen dari pasangan kandidat ini masing-masing ini dipaparkan lebih jauh dan merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Nah ini kans dari para kandidat untuk menaikkan elektabilitasnya akan lebih besar ya ketika debat ini akan disiarkan langsung oleh televisi salah satu TVRI ya Mbak ya. Begitu. Baik, Ibu Ini Ika. wajib dilakukan Mhm. ya, karena memang salah satu sarana atau tahapan penting bagi pemilih untuk mengetahui kira-kira Mhm. siapa kandidat atau pasangan calon, jadi memudahkan mereka untuk dalam pemilihan nanti di akhir 26 November, 27 November, Baik, begitu. Ibu Ika. Ibu Ika tadi menyebutkan bahwa dengan adanya debat ini dapat mempengaruhi dan juga memberitahu kepada seluruh masyarakat daripada visi misi seluruh pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apakah dengan adanya debat ini nantinya akan bisa merubah pilihan atau yang akan dipilih oleh masyarakat, khususnya juga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, saya rasa begini, manfaat debat itu banyak sekali ya yang didapatkan oleh pemilih. Salah satu mengubah persepsi pemilih. Nah, kenapa saya katakan begitu? Yang tadi notabene masyarakat mungkin waktu sebelum diadakan debat, dia menyukai pasangan kandidat A, contoh. Tapi ketika setelah melihat atau menonton langsung siaran debat ini, mereka melihat pasangan calon atau kandidat B ini ternyata lebih bagus dalam paparan untuk menyampaikan visi misi mereka, program mereka, komitmen mereka, mereka mengupas tuntas apa yang menjadi permasalahan di daerah tersebut. Mereka memberikan solusi yang bagus. Nah, akhirnya masyarakat yang memilih, yang sebelumnya menonton debat memilih pasangan A, akhirnya berangsur-angsur untuk memilih pasangan B. Itu pertama, Mbak. Nah, kedua kita melihat dari meningkatnya partisipasi pemilih. Yang sebelumnya masyarakat yang mungkin saya mau golput saja, saya nggak tahu nih siapa dengan pasangan calon masing-masing kandidat untuk yang akan memimpin di daerah mereka. Tapi ketika setelah menonton debat, akhirnya mereka akan memilih, oh ternyata salah satu pasangan calon A ini bagus sekali paparannya. Mereka memaparkan secara detail, mereka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya yang mereka notabene yang tidak yang golput akhirnya menentukan pilihannya setelah menonton debat. Nah, ketiga, esensi penting dalam debat ini merupakan salah satu bagian rangkaian tentu untuk demokrasi Indonesia. Oke, jadi ketika melihat dari paparan masing-masing calon, masyarakat akhirnya bisa membedakan nih. Oh, pasangan Anies seperti ini.
pasangan B ini seperti ini. Jadi mereka melihat perbedaan dari masing-masing kandidat. Nah, kemudian setelah membandingkan, akhirnya mereka menganalisa kira-kira program mana yang lebih cocok untuk memberikan solusi permasalahan di daerah mereka masing-masing. Nah, ketika sudah mereka menganalisa, akhirnya membantu mereka, mengkerucutkan mereka untuk memilih siapa kira-kira pasangan calon yang akan mereka pilih nanti ketika pemilihan. Begitu, Mbak. Baik, berarti dari penjelasan Ibu Ika ini menyatakan bahwa dengan adanya debat dari pasangan calon ini bisa lebih efektif untuk mengetahui visi dan misi dan adanya keterikatan atau mengetahui apa yang sebenarnya akan dicanangkan atau diprogramkan oleh pasangan calon ini ya Ibu, seperti itu. Betul, karena begini, kalau kita lihat misalkan tingkat presentasi tahapan dari sosialisasi kampanye kan banyak sekali ya, mulai dari tahapan pendaftaran ke KPU sampai tahapan kampanye, bagaimana masyarakat itu mendatangi pemilih masing-masing ke grassroots masing-masing gitu kan, bisa dilakukan lewat kampanye akbar ataupun bisa dilakukan lewat door to door. Nah, ketika melihat debat, mungkin masyarakat yang tidak berada di lokasi langsung ketika pemilih ini mendatangi mereka, nah mereka akan bisa melihatkan secara efektif dengan menonton siaran langsung di TVRI misalkan. Nah, hasilnya kalau saya melihat ya, itu menyumbang sekitar 20% masyarakat untuk menentukan pilihan mereka nanti di pemilihan. Begitu Mbak Adel. Baik, berarti ini dengan adanya debat pasangan calon yang diadakan ini memiliki pengaruh atau kualitas juga penyampaian dari pasangan calon ini mempengaruhi 20% daripada seluruh Betul. masyarakat khususnya di daerah tersebut ya Ibu. Dan Ya, Ibu Ika menurut 40% Ibu ya. Ika sendiri dari dampak kualitas ini apakah memang materi-materi disampaikan oleh pasangan calon mulai dari cara bicaranya, mimik wajah atau juga dari penyampaiannya mengenai visi misi ini apakah memang dapat mempengaruhi persepsi daripada pemilih nantinya? Oh jelas. Nanti kan pasangan calon ini, kepala daerah ini kan akan memaparkan visi misi mereka, program mereka maupun komitmen mereka. Nah, tidak hanya dalam paparan. Di situ masyarakat atau pemilih akan bisa melihat kira-kira gestur pemilih itu seperti gestur dari kandidat ini seperti apa. Kemudian dari cara berpakaian nanti seperti apa. Terus kemudian komunikasi cara mereka menyampaikan gitu kan dalam menjawab tantangan politik dan kebijakan publik untuk masing-masing daerah itu seperti apa. Jadi tampilan yang sederhana, ramah gitu kan terbukti berhasil. Kita lihat waktu debat presiden beberapa tahun yang lalu kita melihat kan bagaimana nanti tampilan-tampilan dari para paslon ini juga akan dinilai dan dilihat oleh pemilih masing-masing. Dan tidak hanya itu saja, Mbak. Jadi ini tidak hanya memberikan informasi seluas-luasnya kepada pemilih, tapi juga bagi kandidat itu sendiri. Ternyata ketika mereka tampil, nah itu bisa meningkatkan elektabilitas mereka. Yang kemarin elektabilitasnya mungkin tidak mencapai atau di atas 50%, tapi ketika dia debat dan tampil di televisi dengan paparan yang sangat bagus sekali, elektabilitas dari para kandidat ini akan meningkat lebih dari 50%. Begitu sayang. Waduh, luar biasa tentunya dapat meningkat 50% elektabilitas daripada pasangan calon ini. Berarti tentunya dengan adanya debat pasangan calon ini win-win solution sebenarnya Ibu ya, baik dari pasangan calon dan juga para pemilih. Seperti itu. Ya, bisa dibilang win-win solution. Jadi memberikan edukasi pendidikan politik, informasi sebanyak-banyaknya kepada pemilih yang sebelumnya mereka tidak mengetahui siapa pasangan calon tersebut, yang sebelumnya mereka bingung untuk memilih kira-kira siapa nih yang akan bagus untuk memimpin atau kepala daerah yang akan bagus memimpin 5 tahun ke depan. Karena ini kan kita tidak hanya sebentar sayang, ini 5 tahun ke depan loh. Betul. Kalau dari cara mereka menyampaikan, cara mereka komunikasi, programnya tidak jelas, visi misinya tidak jelas, komitmennya tidak jelas. Nah, bagaimana mereka akan memimpin 5 tahun ke depan? Ini jangka panjang lama loh, bukan sebentar loh. Jadi ini benar-benar kualitas, kualifikasi, kemampuan dari para kandidat ini menentukan kira-kira untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan elektabilitas dari masing-masing calon gitu. Jadi banyak manfaatnya sekali ya, baik itu buat masyarakat itu sendiri maupun
untuk kandidat dari calon kepala daerah ini. Begitu, sayang. Baik, Ibu Ika. Kalau tadi kita berbicara mengenai efektivitas atau dampak daripada debat pasangan calon ini kepada para pemilih, kita sedikit bergeser, Ibu. Dengan adanya teknologi dan juga media sosial, ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat pesat tentunya, Ibu ya, dari pemilih itu memilih pasangan calon. Dan dari media sosial ini bagaimana pengaruhnya terhadap memperluas dampak daripada debat di kalangan para pemilih? Oke, karena memang ini kita sudah berada dalam era teknologi informasi, ya. Jadi orang bisa menyaksikan langsung acara debat ini di mana saja dan kapan saja. Apalagi ini platform media sosial banyak sekali, kita bisa menonton lewat TikTok, bisa menonton lewat Instagram, ataupun siaran langsung dari TVRI di YouTube misalkan. Jadi kan berbagai macam platform ya. Nah, jadi memudahkan masyarakat untuk menonton atau melihat secara langsung, tidak harus lewat mereka hanya stay di rumah, tapi mereka bisa melihat dimanapun mereka berada. Misalkan mereka dalam di kendaraan, mereka berada di kantornya dengan berbagai macam platform. Dan tentu saja sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan kedua ya, penggunaan media sosial ini kalau kita lihat memang terbukti berhasil menyebarkan berbagai pesan. Nah, terlebih dengan penggunaan tren-tren ya, viral yang memang banyak disaksikan oleh masyarakat. Jadi potongan-potongan dari paparan visi misi, program-program maupun komitmen dari para kandidat itu bisa nanti dipotong secara cut to cut ya, kira-kira oleh tim sesnya masing-masing, kira-kira paparan yang mereka yang bagus itulah yang akan disebarluaskan secara masif oleh media sosial. Nah, jadi potongan-potongan tersebut, misalkan potong-potongan dari YouTube, dari TVRI Sumatera Selatan, nah itu akan digunakan oleh tim ses untuk menyebarluaskan gitu kepada masyarakat, tentunya melalui media platform media sosial itu sendiri. Baik, Ibu Ika. Ibu Ika tadi juga mengatakan 50% meningkatkan elektabilitas daripada pasangan calon. Jika kita bandingkan, Ibu Ika, dari debat pasangan calon ini dengan mereka door to door ke masyarakat, yang mana kira-kira yang lebih menguntungkan para pasangan calon? Oke, kalau kita melihat secara langsung, ini kan kalau misalkan lewat di televisi atau lewat media sosial, ini kan gambaran untuk dilihat secara luas. Nah, tapi kalau kita lihat efektivitasnya akan lebih menguntungkan kalau para kandidat ini menyapa langsung masyarakat lewat door to door. Ya bagaimanapun door to door itu akan lebih efektif, Mbak, karena dia akan bersentuhan. Dia akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Kandidat akan menyapa langsung dengan masyarakat. Jadi secara emosional ya, itu akan tingkat approach-nya, tingkat pendekatan itu akan lebih efektif kalau para kandidat ini terjun langsung door to door untuk menyapa masyarakat. Tapi kembali lagi Mbak Adel, mengingat waktu yang terbilang singkat gitu kan. Nah, titik-titik dalam door to door itu tidak mungkin akan dikunjungi dalam waktu 1 bulan ini gitu untuk menyapa langsung, apalagi kalau DPT-nya itu terbilang cukup besar ya. Nah, jadi debat ini untuk mempermudah, membantu masyarakat untuk mengenal lebih jauh siapa kira-kira pasangan calon, siapa sih kira-kira calon kepala daerah mereka yang akan mereka pilih dalam 5 tahun ke depan. Jadi sarana debat itu hanya untuk mempermudah ya, karena dengan waktu yang singkat ya, mereka tidak akan bisa mengunjungi secara door to door untuk masyarakat kecuali mereka melakukan kampanye akbar. Jadi melalui televisi penyebaran informasi itu bisa dilakukan secara masif. Makanya para paslon harus cerdas dalam menyampaikan visi dan misi. Nah, ini juga diperhatikan para tim ses ya. Mulai dari bagaimana pakaian mereka ketika tampil. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi mulai bagaimana mereka harus mempersiapkan komunikasi yang efektif sehingga pemilih ini akan lebih gampang untuk mendengarkan atau mendapatkan informasi yang disampaikan oleh kandidat. Butuh latihan juga, Mbak, untuk kandidat. Jadi nggak sembarangan kalau mau kandidat. Para paslon saya saran para paslon atau kandidatnya untuk belajar lebih jauh karena tidak semua paslon atau kandidat ini mempunyai suatu kemampuan public speaking yang bagus. Baik. Okay? Nah, jadi harus benar-benar latihan. Dan inilah peran penting dalam tim ses untuk mempersiapkan semuanya secara detail
bagi pasangan calon atau kandidat-kandidat kepala daerah sebelum mereka tampil di televisi. Karena ini akan disiarkan langsung dan ditonton oleh semua banyak orang gitu loh, Sumatera Selatan khususnya. Begitu, sayang. Baik, baik Ibu Ika. Mulai dari pakaian, public speaking, dan cara mereka membawa diri dalam debat ini kan, apakah ini memang menjadi salah satu atau salah tiga daripada tantangan daripada pasangan calon ketika mengikuti debat ini? Atau seperti apa Ibu? Ya, itu mau satu poin untuk penilaian ya. Salah satu poin bagaimana masyarakat memilih dari kandidat itu masing-masing. Mulai dari pakaian misalkan. Oh, pakaiannya seperti apa? Kira-kira apa sih yang disukai oleh pemilih di daerah A tersebut? Oh, ternyata dia sederhana. Pakaiannya sederhana. Kemudian dalam cara mereka komunikasi. Komunikasi bagaimana? Bluffing enggak, sombong atau tidak, arogan atau tidak. Nah, itu kan tidak, ternyata si kandidat si B ini arogan dalam menyampaikan pesan dan kesannya. Itu kan juga jadi plus dan minus masyarakat untuk memilih. Tapi bagaimana ketika dia menyampaikan secara humble, sederhana, to the point, singkat, kemudian dia memaparkan suatu program itu dengan memberikan solutif bagi permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Karena kan tema debat ini kan berbeda-beda ya Mbak ya. Ada ekonomi, ada sosial, ada kesehatan, ada keamanan, kemudian ada lingkungan. Nah, tiap daerah itu juga mempunyai permasalahan yang berbeda-beda juga. Nah, di sini kan para kandidat ini akan mengeksplor lebih jauh ya bagaimana mereka menyampaikan program serta memberikan solusi terhadap permasalahan di daerah tersebut. Apakah efektif atau tidak ketika mereka nanti memimpin dalam 5 tahun ke depan. Mereka punya kemampuan dan kualifikasi tidak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam debat kandidat ini akan dibongkar sayang. Akan dibongkar, akan dijelaskan berdasarkan fakta dan fakta yang ada sehingga masyarakat akan lebih jelas mengenal lebih jauh siapa kira-kira calonnya ini. Begitu sayang. Baik, yang pastinya juga ini tantangan terbesar bagi para pasangan calon ketika mengikuti debat adalah bagaimana mereka menyampaikan ya Ibu. Itu poin Betul, utamanya ya, tantangan karena besar, tantangan dalam politik maupun kebijakan publik yang akan mereka buat begitu ya untuk di daerah tersebut sehingga dengan harapan dengan adanya paparan debat ini ya dalam 5 tahun ke depan masyarakat akan melihat oh kira-kira mereka akan tepat untuk memilih calon tersebut kepala daerah dalam 5 tahun ke depan karena ini bukan waktu yang dibilang singkat 5 tahun dan terbilang cukup ya jadi kita akan melihat bagaimana ketika mereka terpilih dalam 6 bulan mereka memimpin bagaimana 1 tahun mereka memimpin nah kira-kira program yang mereka paparkan tadi dalam debat ketika mereka memimpin ya kira-kira itu dipenuhi atau tidak janji-janji jangan hanya janji-janji manis aja ketika terpilih kemarin dalam debat mereka mengatakan bahwa akan memberikan pendidikan gratis tapi ketika setelah terpilih pendidikan gratis ditunggu-tunggu tidak ada 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun akhirnya apa ketika dia akan memajukan lagi untuk di periode berikutnya masyarakat sudah tidak akan percaya lagi. baik. Begitu saya. Baik, sepertinya Ibu Ika udah terbiasa ya menerima janji manis ya. Ya. Baik, Ibu Ika melihat juga dengan debat yang diadakan khususnya pada malam kemarin, debat yang dilaksanakan oleh KPU Pali, Kabupaten Pali, ini kan pasangan calon untuk Kabupaten Pali. Sebagai pengamat sosial politik Ibu Ika, bagaimana Ibu Ika melihat dan juga menilai keaslian dan juga konsistensi argumen daripada pasangan calon selama debat itu berlangsung? Oke. Begini, kalau debat itu kita jangan hanya melihat ini sebagai suatu cerdas cermat, adu tangkas, adu kepintaran dari para kandidat. Tapi maknailah bahwa debat ini merupakan salah satu esensi penting dalam proses demokrasi. Debat ini merupakan salah satu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan politik yang bagus. Ya, jadi harapannya begini. Pendidikan politik ini sangat penting sekali Mbak. Kita tahu bahwa sistem politik kita sekarang ini adalah sistem politik yang terbuka. Suatu masyarakat melihat sesuatu itu dengan pragmatis dan akhirnya membuat tingkat money politik itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Yang kita harapkan dengan adanya debat ini, pendidikan politik masyarakat akan semakin tahu, masyarakat juga tidak akan melihat lagi secara pragmatis. Oke? Jadi kalau misalkan ada serangan fajar dan segala macam, nah itu bisa diminimalisir karena ketika melihat oh ternyata ketika ada serangan fajar kandidat tersebut kandidat A ini tidak bagus dalam memaparkan visi dan misi. Nah, saya kira juga gini, debat pertama kemarin ya kurang maksimal Mbak Adel. Karena para paslon sendiri belum memaksimalkan menyampaikan visi dan misi.
Jadi mereka Baik. belum menguasai secara komprehensif, secara luas apa kira-kira menjadi visi misi mereka, apa yang kira menjadi program mereka secara jelas. Program mereka ini kira memberikan solusi atau tidak terhadap permasalahan tersebut, dan komitmen mereka terhadap daerah tersebut ketika mereka terpilih dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu belum digambarkan secara komprehensif dan secara details. Gitu saya. Baik. Baik Ibu Ika, berarti tentunya ada baiknya para seluruh pasangan calon ini mengetahui atau lebih mengerti apa sebenarnya visi dan misi yang akan mereka berikan kepada masyarakat, dan nantinya juga bagaimana implementasi mereka kepada masyarakat ketika mereka terpilih menjadi bupati dan juga Kepala wakil bupati daerah. tentunya Ibu ya. Ya, makanya saya bilang ini merupakan suatu tahapan yang jangan dinilai ini sepele, Mbak. Baik. Padahal debat ini karena ditonton secara langsung, dia menyumbang 20% kok. 20% untuk masyarakat itu memilih atau tidak. Ya kan, memilih calon A atau calon B. Dan kemudian dengan adanya debat ini, saya sampaikan tadi, ini meningkatkan elektabilitas dari para calon itu masing-masing. Bisa dikatakan lebih dari 50%. Jadi perlunya persiapan matang dalam hal ini. Baik. Apa aja persiapan matang? Satu, kandidat ini harus menguasai materi dengan bagus. Kandidat ini harus menguasai kira-kira program mereka itu seperti apa, visi mereka seperti apa. Kemudian kandidat harus menguasai public speaking yang bagus, gitu ya. Jadi masyarakat itu butuh paparan visi dan misi supaya mereka bisa menentukan secara baik nih, ya, secara baik keputusan mereka untuk memilih. Jadi jangan sia-sia mereka untuk menonton debat ini, supaya bisa menjadi kebiasaan baik untuk demokrasi, di mana pemilih ya memilih berdasarkan pertimbangan yang objektif, bukan pragmatis, Mbak Ade. Baik, Ibu Ika. Mungkin terakhir Ibu Ika sebagai pengamat sosial politik, untuk kalimat penutupnya dalam sesi Sumsel Menyapa dalam dialog pada hari ini. Seberapa besarkah efektivitas debat paslon dan dalam pilkada terhadap para pemilih khususnya? Ya, tadi seperti saya sampaikan, ini menyumbang 20% untuk pemilih menentukan akhirnya kira-kira dia akan memilih atau tidak. Kira-kira pemilih ini akan menentukan pasangan A atau pasangan B. Itu pertama ya. Jadi mengubah persepsi dari pemilih, kemudian juga meningkatkan partisipasi pemilih, memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia. Tapi pesan saya ya, dalam debat ini saling serang terhadap paparan visi misi program itu tidak masalah. Oke, karena ini balik lagi untuk mengeksplor lebih jauh ya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu nih, masyarakat itu butuh program visi dan misi supaya bisa menentukan secara baik keputusan mereka di akhir. Nah, cuman tolong diperhatikan karena ini ada debat, ada aturannya dan ada tata cara dan etika yang harus diperhatikan. Saling serang boleh terhadap paparan atau visi misi dan program, kan? Dan yang tidak boleh dilakukan adalah saling serang ranah pribadi. Nah, saya rasa itu tidak elok, tidak layak etikanya dalam aturan debat itu sendiri. Baik. Oke. Dan tentunya itu juga notes bagi para pemilih ya, untuk jangan sampai mengkorek-korek tentang masalah pribadi, karena ini memang yang kita tilik adalah bagaimana visi dan misi mereka terhadap yang akan dicanangkan untuk daerah itu sendiri. Ya, Baik. visi-misi program maupun komitmen mereka dalam 5 tahun ke depan, nah Baik. itulah memudahkan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan nanti. Begitu Baik, baik Ibu Ika Suharjo MSI, pengamat sosial politik. Terima kasih sudah membersamai dalam dialog Sumsel Menyapa pada hari ini tentunya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ibu Ika Suharjo MSI dan juga kepada seluruh pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Sumsel Menyapa. Tentunya kita harapkan dengan adanya debat paslon yang diadakan semalam dan kedepannya nanti bisa mempengaruhi dalam para pemilih untuk memilih pasangan calon atau juga calon bupati dan juga wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kota, serta juga gubernur dan wakil gubernur yang akan terpilih nanti dapat dipilih dengan secara maksimal dengan informasi yang telah diberikan. Baik, sekian untuk Sumsel Menyapa hari ini. Saya Adelia Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.